hajat gitu. Keperluan untuk buang air. Kemudian aku menjumpai beliau bimain dengan bawa air untuk taharah. Wa alaihi jubbatun syamiyatun. Dan beliau memakai jubah bangsa Sam dari Binan Sam. Suriah. Itu Suriah yang lagi bergula dan membuat orang muslim sebagian pusing kepalanya. Bahwa kalau maka beliau berkumur bastan sabar dan istinsak itu selalu sebutannya satu tetapi selalu diikuti dengan perbuatan yang lain yang tidak disebut sini namanya istinsak. Istinsak itu nyedot air kuat-kuat ke dalam hidup. Nah ini akan diiringi dengan istinsak. Gitu ya. Di sini yang disebutkan istinsak tapi yang dimaksudkan istinsak atau istinsak ya. Berkumur terus ingin menyedot air ke dalam hidung lalu mengambilkannya dan dia membasuh wajah beliau. Ini wudu itu banyak. Pada maka beliau berbuat yukhriju yadaihi untuk mengeluarkan kedua tangannya min kumaihi dari dua lengannya. Maka adalah kedua lengan beliau itu dari kain keduanya itu sempit. Fa'akhrajahuma maka beliau mengeluarkannya minta dari bawahnya. Ini kalau kok tahtu kok tidak tahti. Kalau tahti pakai minta gitu ya. Kalau min tidak pakai hurufnya itu cuma minta dari bawahnya. Fa'akhrajahuma maka beliau mencuci keduanya, membasuh kedua tangan itu, wa masaha birosi dan beliau mengusap pada kepala beliau. Wa ala kubbaihi dan atas kedua beliau. Ini oleh Bukhari dimasukkan bab memakai jubah waktu safar. Nah jubah ini, jadi rupanya lengannya agak sempit ini. Jadi kalau lengannya cukup lebar, kan ini kedua kaki rendah. Ya. Mengeluarkan tangan dari kedua lengannya ini loh. Nah ini kan bisa untuk basuh mau berwudu ya. Tapi rupanya ujungnya kecil. Ujungnya ini, ujung lengannya ini kecil gini. Jadi gini rasem. Nah karena rasem terus ditarik ke belakang. Terus keluar, keluarkan dari dalam ini, terus baru dibasuh, gitu ya. Ini perhatian dari Mughirah bin Syu'bah. Nah lalu berwudu sebagaimana biasa habis membasuh kedua tangan lalu mengusap kepala, lalu yang terakhir mestinya membasuh kaki, tetapi karena beliau memakai khuf tidak dibasuh, khufnya cukup diusap di bagian punggungnya ini, bukan telapak kakinya, khuf di bagian punggung kaki ini. Khuf itu semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit. Dulu pernah pesen khuf jadi beberapa kali pakai mau menjadi kualitas itu. Ya tahu ya, jadi kaos kaki terbuat dari kulit nanti itu dimasukkan dalam sepatunya. Nah ini kalau nomor ini orang yang pakai wudu kalau memakainya sudah berwudu dalam keadaan suci maka wudu nanti kalau hadas dia kalau berwudu kakinya tidak usah dibasuh, cukup umumnya saja diusap dan bagian atasnya bukan bawahnya. Ini juga dalam kaitannya dengan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau saja din itu yang yang dipakai itu akal, karena misalnya ini yang patut bisa bagian bawahnya, karena yang untuk jalan itu bagian bawah, tapi yang bisa itu justru di bagian atasnya, ya. Nah, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pemberian ini, ya, kalau dibabkan oleh Bukhari boleh pakai jubah, orang pakai jubah ini boleh, dan jubahnya orang boleh pakai jubah yang ujungnya ini ada bunyinya sampai yang kecil ini ya, dari kecil sehingga untuk dinaikkan ini tidak bisa karena terlalu sempit. Tapi kalau tangannya ditarik bisa, ya. Itu boleh pakai baju yang seperti itu, ya. Dan menunjukkan bahwa bajunya gamisnya mesti lebih panjang dari siku, karena dia untuk mengasih siku ini harus dinaikkan terlebih dahulu, tandanya seperti itu. Dan ini juga termasuk hadis yang menunjukkan bahwa berwudu tubuh itu boleh diusap.
maka itu sudah diriwayatkan oleh Bukhari semua bisa di kitab berwudu, kitab taharah itu sudah pernah di sana, tapi seperti saya katakan tadi sanadnya berbeda. Itu yang di sana. Itu luar biasa sanad yang berbeda, tapi masing-masing ditaruhkan di tempat yang tepat, sehingga tidak dipahami. Baik, sampai di sini ada yang akan ditanyakan barangkali yang kurang jelas. Apa? Oh, betul. Bahasa saya tidak membaik bab 89. Sebenarnya saya ini maka diri tak salah. Kalau jadi sih milih orang saya kata diri ya salah. Nanti ada 86, 87, 88. Ya wis anggap sing dibaca 88 bisa salah. Ya, baik 88. Bab 88 mafilah limahi. Bab apa yang dikatakan dalam doa 5 itu lebih. Rukun lebih atau tobat ya. Wajibkan wanita Umar dan disebutkan dari Umar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga kita tadi diluhi juga dijadikan rezeki-rezekiku itu tadi diluhi di bawah naungan tobatku. Wajubilah dinaku dan dijadikan adilah kerendahan itu wasabaru dan kekecilan itu kerendahan kecil ya alam qala amri atas orang yang menyalahi urusanku ya yuzkaru an Ibnu Umar an Nabi sebab hadis mu'alak ya mu'alak juga hadis yang diriwayatkan tanpa sanad Bukhari jadi ini dikatakan rezekinya Nabi itu dibuat di bawah naungan tobatnya namanya dengan peperangan sebab dengan peperangan tidak ada rezeki kalau ada lima yang seperlima untuk Nabi dan dalam miskin aktivitas itu kalau ada pek musuhnya lari semua diambil untuk Nabi tentaranya tidak dapat karena tidak ikut berperang kalau tidak berperang tidak dengan berperang tidak dapat maka tidak dikatakan bahwa rezeki itu di bawah naungan tobat di ayat lain apa kata dilalis suyun ya jannah itu kata dilalis suyun jannah itu berada di bawah naungan pedang maksudnya perang. Hadis 1914 korosnya di hadis itu kata 31 wala Abdul bin Yusuf wala Abu Malikun wala Nabi Nabi maula Umar bin Ubaidillah wala Nabi maula Abu Qatadah Al-Ansari wala Abu Qatadah radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia Abu Qatadah bersama Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tidak kana juga dari makan sampai tatkala sudah berada di sebagian jalan Mekah, takhallah ma'asyabilahu. Dia siapa ada tertinggal bersama beberapa sahabat. Dia muhrimi para sahabatnya dalam keadaan ihram, bahwa sedangkan dia berkata muslimin tidak ihram. Muhrim itu bukan ihram ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang berpakaian ihram untuk haji atau umrah. Kalau yang tidak boleh menikahi orang perempuan itu namanya mahram, bukan muhrim. Ini orang Indonesia banyak yang keliru. Faro'an akan melihat siapa Qatadah limaron gimana? Wahsyian dia. Wastawa ala farosi maka dia pun condong ke kudanya. Pada ala ashabahu lalu dia minta kepada teman-temannya ayuna biruhu supaya mereka menguruskan kepadanya sautohu pedotnya. Fa'abau akan mereka enggan pada alahu. Lalu dia meminta kepada mereka itu rumhahu tobatnya, kasihkan tobatku itu padaku. Fa'akau maka mereka tidak mau. Fa'akau maka dia mengambilnya sendiri. Itu mereka tidak mau karena saya takut sebetulnya juga karena membantu orang yang mau berbunuh. Dia para itu mereka tidak mau. Itu masyarakat alaihimah kemudian dia membantu atas iman tadi dan mengejar di iman tadi. Fa'akau kalahu maka dia dapat membunuhnya dulu. Fa'akala minggu maka makan darinya ba'du ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada ihram tadi wa ababun dan sebagian yang lain enggan jangan karena sedang ihram pokoknya ada binatang buruan. Lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tatkala mereka sudah
dia ihram. Qala bersabda Nabi, innama dia tidak ada lain, dia itu adalah umatun makanan yang Allah memberikan makan kamu sekalian dengannya dengan timar dia tadi. Wa an Zaid bin Aslama an Atha'i Yasar qala an Qatadah jaza bil timar wahyi dalam soal timar yang liar mislu hadis Abi Nadr semisal hadis Abi Nadr di atas itu. Qala bersabda Nabi, hal ma'akum min lahmihi syai'un? Hal adakah ma'akum bersama kamu sekalian min lahmihi dari dagingnya bisa sesuatu? Di hadis lain disebutkan sekalian dia, oh ya ada yang tak bagian dia bersama kami. Dia tidak boleh diterangkan dia karena tidak sama dengan Nabi depan di tahunnya ada 1861. Baik, ada lagi yang lainnya yang belum jelas.